Apa yang menjadikan kita tidak rindu beribadah? Disebutkan adalah yang menjadikan sebab kita malas beribadah adalah maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab dosa itu akan memberatkan, nempel pada kita, memberatkan. Sampai digambarkan dosa itu tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Fitnah dosa itu akan nempel di hati dan akan menggelapkan hati. Itu gambarannya laksana tikar. Mungkin orang zaman dulu tahu tikar, anak muda sekarang nggak ngerti tikar kayaknya. Tikar itu cara buatnya dipintal satu demi satu, bukan langsung lebar begitu, bukan. Nah, hati itu kotor tuh dari maksiat yang dilakukan, lalu ada semacam noda hitam dititikkan, tik noda hitam. Dosa lagi setitik noda hitam, dosa lagi setitik noda hitam, dosa lagi setitik noda hitam, dan terus titik-titik noda hitam sampai hati itu gelap. Nah, kalau sudah hati gelap, lihat, tahu kebenaran tapi nggak bisa menerima, ngerti kebaikan tidak rindu, berat melakukan ibadah tapi ngerti, bahkan mungkin bisa ngomong, bisa ceramah tentang kebaikan karena seorang ustadz tapi karena kemaksiatannya maka susah melakukan kebaikan. Sehingga para ahli tarbiyah mengatakan, kita akan menuju zat yang maha suci, maka rontokkan kekotoranmu dengan tobat, istighfar yang banyak, memohon ampun kepada Allah. Dengan beristighfar nanti akan ringan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu waktu, perlu kesadaran. Sudah jangan bingung yang lainnya, pokoknya yuk kita setiap malam harus ada, kita sisihkan waktu. Di tengah malam kita ngadu kepada Allah, kita kembali kepada masa lalu kita, lalu kita baca sejarah perjalanan hidup kita, kesalahan, kemudian kita hadapkan kepada siksa Allah. Kalau belum diampuni kita akan dihukum oleh Allah, Allah murka dan seterusnya, sampai ada penyesalan di hati yang barangkali dibarengi dengan tetesan air mata. Tobat itu nyesel, bukan istighfar saja, bukan. At-taubatu an-nadamatu, kata Nabi. Kalau nggak ada penyesalan, taubat adalah penyesalan. Nggak ada penyesalan bukan tobat. Harus ada penyesalan, dan orang harus ngerti. Nyesel aja ada yang tidak ngerti. Gimana sih nyesel? Oh, nggak kebayang nyesel, dia masih senyum-senyum saja kok nyesel bagaimana? Oh, maksiat masih senyum. Nyesel itu bagaimana? Nah, gitu, harus sadar nyesel. Nyesel aja nggak ngerti, gimana bisa tobat? Kita bisa membuat contoh nyesel. Kita punya duit gaji setiap bulan mungkin 2 juta atau 3 juta gaji satu-satunya. Harus beli beras, beli ikan, beli lauk dan sebagainya. Giliran kita ngambil uang mau bawa ke pasar, duit jatuh, nyesel. Atau dapat berita usahanya bangkrut, nyesel. Nah, ini baru sadar nyesel tuh kayak gitu. Pernahkah kita minimal, padahal urusan dunia nggak sebanding dengan neraka, pernahkah kita merasakan di saat kita melakukan dosa kayak begitu? Ya Allah. Nah, kalau belum bisa ya makanya susah tobat. Jadi tobat itu harus ada penyesalan, dan menyesal itu tidak akan mungkin bisa ada kecuali menyadari. Kalau tidak ngerti duit itu ada nilainya, coba sih orang yang tidak ngerti uang, duitnya jatuh biasa saja. Orang dikasih cincin cuman karena dia nggak ngerti nilainya cincin, dipikir karena dia taunya cincin beli di pasar 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, cincin ya sudah ditaruh di mana saja hilang. Kemudian yang ngasih tiba-tiba datang, cincin yang kemarin gimana? Anu hilang, tak tahu. Loh, itu berlian saya kasih untuk kamu, tanda mati itu, cinta itu berlian ya kasih, harganya 1 miliar. Baru nyesel, baru tahu harganya. Nah, begitu juga dosa itu orang harus merenung. Maka tobat itu dikatakan para ulama, tobat, Nabi menyebutkan at-taubatu nadamah, tobat itu penyesalan. Lah untuk nyesel ini loh, untuk bisa nyesel maka kita harus sadar bahayanya dosa, murka Allah. Allah murka pada kita. Kalau belum diampuni di dunia akan kita rasakan di alam barzah. Serem, belum lagi memberatkan langkah kita di padang mahsyar. Hingga nyebrang Shiratal Mustaqim pun susah, akhirnya nggak kelihatan jembatan, lalu kecebur ke neraka jahanam. Lah untuk ini, maka untuk bisa sadar ada lagi mukaddimahnya. Mukaddimahnya adalah membiasakan untuk bertafakkur. Yang dikatakan oleh qadhiyah tafakkur sa'ah khairun min ibadatis sanah.
merenung. Jadi kita harus punya waktu merenung setiap malam. Biarpun katanya duduk di tempat di musola kita sambil mengingat dosa kita lalu hukuman Allah, pastikan ini. Sampai di saat kita mau tidur pun bagaimana? Rasulullah mengajarkan, hendaknya jika engkau kalau engkau mau tidur, biasakan sebisa mungkin, biarpun itu susah bagi sebagian orang. Kalau bisa tidurlah seperti tidurnya orang yang berada di liang lahat, menghadap ke kiblat, dengan kau letakkan pipimu di tanganmu, kemudian kau merenung bahasa ini adalah bisa saja aku tidur dan aku tidak bangun lagi. Kalau tidak diampuni oleh Allah, alangkah mengerikannya hidupku di alam barzah. Merenung sampai ada penyesalan, menitikkan air mata. Gimana cara memotivasi dirinya? Almar'u ala dini khalilih, seseorang itu kata Nabi tergantung atau sangat dipengaruhi oleh siapa yang jadi temannya. Jadi kalau temannya orang yang senang sholat duha, jalan kemana aja waktunya duha, berhenti dulu, gue pengen sholat duha gitu, itu ke bawah, akhirnya jadi habit. Kalau temennya seneng tilawah, kayak aku jalan sama Buni ya. Buni itu kalau jalan di pesawat atau di mana tuh dia tilawah terus, dan itu jadi bikin aku kayak ngerasa malu gitu kan. Oh, kok dia aja tilawah, kok saya yang katanya ustadz kok malah tidur di pesawat gitu kan. Akhirnya ya tidur. Minimal muncul rasa malu dulu, terus besok-besok kayak diperbaiki pelan-pelan gitu. Dan itu memang benar sih kata Nabi, kita tuh gampang dipengaruhi, terutama oleh orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang mungkin kita masih respect sama dia, atau orang yang kita dekat sama dia, itu kita bisa dipengaruhi. Kayak selera makan aja bisa dipengaruhi loh. Dulu pas aku awal-awal ke Bandung, aku nggak suka makan makanan yang ada lalap-lalapnya kayak sayur-sayuran gitu, karena orang Aceh kan makannya santan, daging gitu kan. Makan sayur mentah tuh jarang. Nah, karena di sini teman-teman rata-rata makannya kayak gitu, terus keluarga juga makannya kayak gitu, akhirnya jadi biasa aja dan bisa menikmati. Terus dulu mungkin senangnya yang santan-santan, sekarang malah nggak senang lagi yang santan-santan. Dulu senangnya yang aromanya rempah, sekarang malah kayak gitu-gitu udah jadi aduh enak ya gitu. Ini kan selera ini relatif ya, tergantung lingkungan. Nah, dalam masalah makan bisa kayak gitu, termasuk dalam masalah amal soleh. Jadi sederhana banget, cari sebanyak mungkin teman geng yang dia punya satu amal soleh yang kita nggak punya. Jangan cari orang yang soleh dalam segala hal, itu susah. Dia hafiz, dia ulama, dia mujahid, dia orang yang dermawan, dia apa. Susah nyari yang kayak gitu. Karena yang kayak gitu tuh terkumpul hanya di sosok Rasulullah, sisanya di split ya, di share ke banyak orang. Ya mungkin ada yang ahli tahajud di antara kita, teman-teman geng kita, ada yang orangnya santun, itu aja yang kelebihan dia. Dia mungkin bukan ahli ibadah, walaupun gak bikin dosa, tapi dia orangnya santun gitu. Dia bukan ahli ibadah, tapi dia orangnya care, orangnya gampang tersentuh. Dia bukan ahli ibadah, tapi dia pola hidupnya sehat. Dia mungkin ahli ibadahnya bukan sholat malam, tapi cuma sekedar sholat duha. Dia tuh zikirnya bukan tilawah yang banyak berjus-jus, tapi dia kayak tangannya gini-gini terus, zikir terus. Nah, orang-orang kayak gini kalau banyak yang jadi geng kita sedikit demi sedikit akan terpengaruhi oleh pola hidup mereka, dan itu akan membentuk habit. Kalau udah jadi habit kan ya nggak jadi paksaan lagi ya, dan nggak perlu diniatin serius-serius amat. Gua mau sholat duha, nggak perlu, udah habit aja. Asal waktu jam segitu duha weh, udah jadi lancar, santai gitu. Sama kayak teman kita yang seneng baca, kita jadi ikut. Yang seneng nonton apa, kita jadi kebawa. Ya kayak aku berteman sama Enong, dulu kan aku nggak kenal skateboard, tapi karena Enong seneng main skate, akhirnya aku jadi bukan terpaksa main skate, jadi ikut seneng gitu, kayak oh seru juga ya gitu. Ntar kalau aku kenal sama siapa lagi kayak gitu, seneng nongkrong ya, nongkrong. Jadi almar'u ala dini khalilih, itu benar banget, Nabi nggak mungkin salah. Seseorang itu dipengaruhi oleh siapa yang jadi temannya. Jadi kalau mau nge-mall, usahakanlah ada 1-2 orang yang biasa ngejaga kalau sholat bisa kayak gitu ya. Makanya kita kalau sama teman-teman yang soleh itu, kalau perlu kita yang jaga dia untuk tetap jadi teman kita. Jangan gampang ilfil, jangan gampang bete. Mungkin dia nggak seru kayak yang lain, tapi dia yang jaga kita tentang urusan agama kita.
Jadi jangan berharap dia bikin kita happy, fun, seru, kayak renyah gitu. Kita udah punya banyak stok geng yang kayak gitu. Sekarang kita butuh seseorang yang bisa jaga kita. Yang dia berteman dengan kita mungkin nggak bisa bikin kita happy, tapi bisa bikin kita aman. Aku nggak bilang selamat ya, minimal aman lah, nggak sampai macam-macam gitu. Terus tetap sesuai dengan koridor. Dia yang jagain kita. Kadang-kadang wajah dia nggak serak aja bikin kita ya udah deh nggak jadi deh gitu kan, gara-gara ekspresi dia. Nah, orang kayak gitu harus dijaga. Kalau perlu untuk sedikit berkorban supaya tetap punya teman kayak gitu ya berkorban, kayak bayarin dia makan, peduli terhadap kebutuhan dia, karena dia tuh aset akhirat kita, yang menjaga surga kita, yang menjaga ibadah kita, yang menjaga kita dari dosa-dosa tuh dia. Jadi kerjaan dia itu adalah jagain kita, dan nggak ada angka yang sesuai untuk membayar itu, tapi setidaknya kita kayak menghargailah kebaikan dia supaya dia tetap, walaupun dia nggak mengharapkan itu, tapi supaya dia makin sayang sama kita, makin itu harus mencari teman yang soleh dan menjaganya dengan cara apapun. Teman-teman sekalian, makin kita menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jal, makin kental kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin kita paksakan, maka makin dekat Allah dengan kita. Misal contoh, antum praktekin, buat jadwal 1 bulan dari sekarang, atau 1 minggu dari sekarang, 1 bulan lah dari sekarang, coba antum buat sebuah catatan sederhana amal ibadah yang sudah antum kerjakan yang menurut antum paling sempurna pribadi, tidak usah liatin ke orang lain. Tulis misalnya sholat 5 waktu, saya dari tanggal 1 Muharram ke akhir Muharram saya akan mulai, atau misalnya 1 Oktober sampai akhir Oktober saya mau coba sebulan nih. Lebih baik lagi kalau tolak ukurnya 40 hari, karena Nabi SAW jadikan patokan siapa yang sholat tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Baik, pegang hadis itu 40 hari dari tanggal 1 Oktober sampai kita ambil misalnya 9 November, karena kan ada sampai tinggal 31 kan. Baik, sampai 9 November buat jadwal. Itu memang harus dipaksakan, paksa, nggak pakai cerita main-main, ini harus buat program dan antum harus mulai sendiri. Paksain, mau apapun godaannya, tidak ada ceritanya. Seperti antum kalau lagi lapar, orang mau bicara apapun antum tidak pusing, yang penting saya harus makan dulu, karena laparnya berbahaya. Seperti itu butuhnya dengan ibadah. Antum lagi haus, orang mau ngomong sebentar, saya mau minum, haus. Begitu antum buat program ibadah sekarang. Lebih penting daripada makan dan minum sementara kita lapar dan haus nih. Buat jadwal, sholat 5 waktu. Saya harus on time. Jadwalin, buat jadwal sholat. Mulai, start, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, buat catengan. Besok lagi, terus paksain. Karena 40 hari, jaminan selamat dari sifat munafik. Antum tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah ingkari janji, tidak akan pernah khianati amanah, tidak akan pernah berbuat curang. Jaminan dari baginda Nabi SAW. Dan tidak mungkin Nabi salah. Tidak mungkin Allah salah. Ada sahabat 2 orang, adik kakaknya sakit perut, datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, adiknya bilang, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, minumkan madu, kasih madu. Adiknya kasih madu. Rupanya adiknya buru-buru, kakaknya masih kesakitan, kembali lagi ke masjid. Ya Rasulullah, kakak saya masih belum sembuh. Apa kata Nabi SAW? Minum lagi, cari obat lain? Tidak. Nabi ajarkan sebuah konsep dasar ini. Kata Nabi SAW, Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Enggak mungkin Allah salah. Sabar, minum, yakin, pasti. Allah pasti benar, perut kakakmu yang bohong. Penanaman akidah yang luar biasa. Harus difahami ini. Buat jadwal. Saya belum pernah baca Quran sehari. Baik, sekarang baca. Lebih mudah bagaimana? Habis sholat, buat jadwal ini coba. Setiap habis sholat teman-teman, habis zikir, jangan berdiri. Hitung pakai stopwatch, 5-10 menit, tidak usah lebih. Antum buru-buru 5 menit saja. Buka Quran, baca. Pokoknya baca. Kalau antum bisa baca 2 lembar setiap habis sholat, 1 lembar, 2 lembar,
Sampai Isya itu berarti bisa 10 lembar per hari. Atau kita ambil ayat lah, 10 ayat habis sholat. Satu hari antum punya 50 ayat. Apalagi kalau antum bisa 20 ayat, bagus kan? 20 ayat subuh, 20 ayat duhur, 20 ayat asar, 20 ayat maghrib, 20 ayat isya. Kalau ada yang lewat, misal maghrib gini ada taklim, habis isya nanti saya double jadi 40 ayat. Atau sebelum tidur. Pokoknya satu hari target saya 100 ayat misal. 100 ayat sehari teman-teman, 6.000 lebih ayat Al-Quran. Itu bisa antum khatam cepat sekali. Hanya baca. Harus paksain. Zikir pagi sore. Jangan berdiri dari tempat antum habis sholat subuh kecuali sudah zikir subuh. Harus. Apapun godaannya enggak, duduk dulu sebentar. Dan teman-teman, saya pernah praktekin zikir pagi, asal antum sudah rutin lakukan, maksimal 12 menit. Maksimal udah. 12 sampai ini kita baca zikirnya. Kalau ditambah dengan wirid yang lain seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ini saya pernah baca 100 kali. Saya praktekin ya, dengan tidak terlalu buru-buru, tidak juga terlalu pelan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jangan berhenti mulut antum, sambung, nyambung. Itu 7 menit selesai 100 kali. Jadi semua paling lama 20 menit. Duduk dia di situ. Apalagi kalau antum duduk sampai syuruk, itu masya Allah, bagus sekali. Saya yakin 20 ayat dan zikir pagi tuntas tuh. Waktu syuruk. Jangan ngomong teman-teman sekalian, kecuali ada taklim. Syuruk tapi ngobrol di pojok sana, ngobrol di sana, ada apa ngobrol? Nanti sebentar ngobrol itu. Kasih haknya, jadwalin. Harus sudah selesai nih. Habis asar jangan berdiri. Tunggu sampai zikir antum sore selesai. Syaitan punya standar godaan. Nanti aja di jalan, nanti aja di rumah. Sampai sekarang masih banyak pasti belum zikir sore ini. Syaitan suka goda. Duduk, paksain, jadwalkan, gitu kan? Sehari itu semua amal-amal harian yang rutin semua harus on time. Antum jalanin seminggu lah, on time. Fokus ini saja dulu. Kalau sudah minggu yang kedua, buat coba selain yang on time ini, buat plus-plus. Plus-plus itu kayak jenguk orang sakit, kayak menghafal satu hadis, setiap hari satu hadis, atau seminggu satu hadis. Buat plus misalnya jenguk bakti sama orang tua, walaupun cuma telepon. Ada plus-plus dari jadwal rutin, jalankan seminggu. Coba begitu, atau kalau kebanyakan pindahin ke pekan ketiga, pekan keempat, dan ini harus dipaksain ya. Ini nanti teman-teman kalau sudah dipaksakan jadi terbiasa, kita jadi seperti roda, jadi seperti sebuah kebiasaan, tidak enak lagi kalau nggak dilakukan. Jadi kalau antum kerjaan sebulan atau 40 hari tadi, memang butuh paksa di sini. Insya Allah setelahnya nanti malah jadi nggak enak. Orang kalau biasa puasa Senin Kamis terus nggak puasa, nggak enak. Atau orang biasa sudah ke masjid, sholat on time, telat sedikit rasanya beban, gitu kan? Terus begitu. Dan kata kuncinya, kalau kita sibukkan diri dengan perbuatan amal soleh seperti ini teman-teman sekalian, pasti dosa atau akan tinggalkan secara otomatis. Nggak ada waktu buat dosa udah. Jadi nggak usah sisipkan energi khusus tinggalkan zina, tinggalkan riba, nggak. Sibukkan diri dengan amal soleh yang antum akan tinggalkan nanti. Karena ini penting di sini. Sibukkan diri dengan amal soleh maka dosa akan kita tinggalkan. Kalau ini terjadi, akan terjadi banyak karamah. Sebagian ulama menyusun ada beberapa tingkatan karamah itu. Yang pertama, yang umumnya datang kalau orang itu memaksakan diri dalam ibadah, mengerjakan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh, maka dia akan sering melihat, dia akan sering merasakan firasatul mu'min. Yang kata dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, firasatul mu'min benar. Ada sebuah perasaan yang kita rasakan, orang ini baik atau tidak baik. Jadi ini bisa dibedain ya dengan sesuatu kalau antum belum dekat sama Allah. Itu berarti dari belum tentu benar, bisa dari syaitan, sangka buruk. Tapi kalau seseorang sudah paksain diri, sudah jadwal ibadah tadi, antum bisa merasa orang ini mau niat jahat atau ini orang yang mau baik sama kita. Tapi konsekuensi ini dulu nih. Kalau sudah terpenuhi ini baru. Kalau tidak, masih antum Senin Kamis masih jalan. Ada orang sholat 5 waktu, iya, ikhwah banyak. Tapi nggak pernah puasa Senin Kamis. Entah kenapa. Apa udurnya nggak tahu. Mau tunggu mungkin mati, malaikat mau datang baru puasa, Allahu a'lam. Gak ada alasan sama sekali. Kerja, semua orang kerja. Semua panas semua. Ramadan kemarin sudah menghapus semua syubhatnya orang yang tidak puasa. Semua dihapus. Panas iya, kerja iya. Sama semua. Sama, sudah kita dilatih sama Allah SWT dan wajar kalau orang menjadi lebih baik.
Baca, gitu kan. Yang kedua, dia kalau terus memaksakan diri lagi, dia akan mendapatkan yang dikenal dengan ru'yah sadiqah. Ru'yah sadiqah ini, sebagian ulama, tentu tidak semua, mengatakan diambil dari sabda Nabi SAW, mimpi yang benar dari seorang mukmin atau ru'yah sadiqah adalah cabang dari 40 cabang kemukjizatan Nabi. Dalam hadis lain dikatakan tidak tertinggal lagi sesuatu yang benar menjelang hari kiamat kecuali mimpi yang benar dari orang mukmin. Misal antum mau pergi umroh atau mau pergi haji, mimpi lihat Ka'bah. Ada orang tua kita mau datang silaturahim, kita mimpi beliau datang, gitu kan? Banyak hal yang diperlihatkan oleh Allah SWT, mimpi. Dan mimpi itu berita gembira, membuat orang mukmin ini senang. Kata para ulama, kalau orang ini belum memaksakan diri ke target-target tadi, mengerjakan semua perintah wajib atau sunnah, meninggalkan semua larangan haram atau makruh, maka bisa saja mimpinya itu bercampur baur dengan hilm. Hilm ini lawannya ru'yah sadiqah. Ru'yah sadiqah, mimpi yang benar dari Allah, sementara hilm dari syaitan. Jadi kalau antum masih mimpi, nggak tahu ini benar dari Allah atau bukan ya. Nah ini karena masih belum sampai pada itu. Tapi orang kalau sampai pada tingkat ini, sebagian ulama mengatakan seperti sabda Nabi SAW, memang orang mukmin akan mimpi ru'yah sadiqah itu. Orang mimpi ru'yah sadiqah. Ini yang kedua. Kemudian datang yang ketiga, yang setelahnya adalah hal-hal yang terjadi yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala sesuaikan dengan keadaan orang itu. Bisa saja lisannya menjadi petunjuk bagi orang. Seperti misal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman khilafahnya beliau pernah tiba-tiba naik mimbar, kumpulin orang di masjid, lalu beliau mengatakan, hai pasukanku, ke gununglah kalian, ke gununglah kalian. Bahasa begitu. Orang yang lagi di dalam masjid, apa ini? Amir Mukminin bicara apa ini? Ke gunung, tidak ada pasukan di masjid, bukan pasukan ini. Orang belum mengerti pada saat itu. Lalu Umar bin Khattab turun dari mimbarnya. Orang juga nggak ada yang nanya. Selesai. Ternyata Umar bin Khattab lagi mengirim pasukan di perbatasan wilayah Persia. Datang pasukan tersebut, lalu mereka yang memberikan kesaksian. Mereka mengatakan, ya Amir Mukminin, Allah telah berikan kami kemenangan. Kata Umar, bagaimana kalian menang di depan orang-orang semua? Kata mereka, kami pada saat didesak oleh musuh, dan kami yakin kami akan kalah, kami yakin akan dibantu oleh musuh. Tiba-tiba kami mendengarkan suara Anda yang berkata, wahai pasukanku, ke gununglah. Dan kami lihat di belakang kami ada gunung, kami naik ke gunung tersebut, mengatur strategi, kemudian kami melemparkan anak-anak panah ke musuh dan kami menang. Umar bin Khattab waktu itu yang muncul adalah perasaan dia. Dia tidak bisa lihat ghaib. Umar bin Khattab tahu itu. Tapi ada feeling yang sangat kuat di situ, kalau dia harus ucapkan itu. Maka dia ucapkan dan dibuktikan di lapangan, Allah berikan kemenangan pasukannya. Tapi ini bukan orang-orang yang biasa, bukan orang yang baru Senin Kamis sholatnya, baru 2 kali 3 kali datang taklim, baru tiba-tiba mau, apalagi kalau sudah pakai aku dan saya tadi, lupain sudah ini. Jelas ini? Ini bahasa Indonesia ini. Ya? Jangan lagi tidak faham.